وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. Lupa kitab. Apa matanya tadi lupa sudah. Semua lupa, ini hari itu lupa, ini lupa, itu lupa, ini lupa. Oh, mati sudah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: وبراءة من كل حق الآدمي، وبراءة من كل حق الآدمي، ولهذه الأركان فرعا وكملا. Dan terbebas dari tiap-tiap hak manusia, yakni dosa-dosa sesama manusia. Jagalah syarat-syarat taubat ini dan sempurnakan amal kamu. Waqihi dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahulan. Peliharalah selalu taubatmu dengan cara muhasabah, yakni mawas diri atau introspeksi diri yang dapat mencegah kamu dari teledor dan sembrono. Nah, ini rantau kau siap untuk terjemah ini. Kau seorang saja Indonesia sini, Pak. Hah? Jul pun Indonesia juga. Kau ni, kau pikir aku tidak kenal kasih Jul tu. Dia itu Sabah Totok, Pak.
wa bihifdhi 'ainin wa lisanin wa sairik a'dha'i jami'an fajhadan la taksala, dan juga dengan cara menjaga mata, mulut yakni lidah, dan semua anggota badan. Jagalah dengan betul-betul anggota-anggota itu dan janganlah malas. Fattaubu miftahun likulli ita'atin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Taubat itu adalah kunci bagi semua ibadah dan asas, yakni dasar bagi tiap-tiap kebaikan semuanya. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Apabila kamu diuji, yakni tidak bisa menjaga taubatmu sebab lalai atau pergaulan di suatu majlis, maka segeralah untuk mendapatinya lagi. Kemudian kata musannif, wa minha qana'at. Okey, kita sambung lagi perbincangan kita di atas topiknya, di atas tajuknya tentang taubat. Nah, ini kitabnya apa ya? Ini kitabnya usul. Seperti mana kita sebut sudah. Kitabnya usul ataupun kitabnya dasar. Sedangkan kita advance sudah. Ya. Sedangkan kita advance sudah. Betul. Okey. Justru apabila kita mengkaji kitab Hidayatul Azkiyah ini, nah kita perlu menyadari bahawa ini adalah perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang dasar. Seperti mana kita belajar di dalam pengajian dasar, ya kan? Kamu orang semua walid kasih tahu sudah, kita ada 3 tahap: dasar, daras, dan kajian kitab. Ya? Nah, jadi kitab Hidayatul Azkiyah ini antara kitab yang dasar. Dan sampai-sampai maklumat yang dibentangkan di kitab kita ini juga adalah maklumat yang dasar. Ya kan? Oleh kerana kita itu hari tidak berjumpa dengan kitabnya, jadi kita belajar terus yang advance. Kita meninggalkan yang dasar. Okey? Nah, walau bagaimanapun, kita harapkan dengan kaedah kita mampu mengumpulkan saja, ataupun mampu membezakan mana dasar, mana daras, dan mana kajian kitab. Ya. Okey. Jadi kita sambung bercakap tentang taubat. Dan kita sudah mendapat penjelasan daripada kitab-kitab yang lebih advance, yang lebih ke depan. Tentang taubat ini adalah kuncinya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara istilah yang kita kutip dari kitab-kitab lain. Ya kan? Nah, yang lain pula mengatakan taubat itu adalah pintu, ya, pintu kepada Allah menerima diri kita. Dan banyak ya. Kita sebut sebahagian saja. Nah, sekurang-kurangnya kita dapat memahami kepentingan taubat itu bagi kita. Ya, tidak semestinya kita bersalah, ya, nyata kita melakukan kesalahan baru kita perlu bertaubat. Tetapi taubat itu lebih kepada ubudiyah. Nah, kita perlu paham begitu, ya. Taubat itu lebih kepada menunjukkan, menyatakan ubudiyah, menyatakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung tidak langsung, bersalah atau tidak bersalah, nah, atas nama kehambaan menuntut kita bertaubat. Gitu kan? Nah, apalagi apabila kita memahami bahawa taubat itu kuncinya hubungan dengan Allah. Kita memahami kuncinya ataupun pintunya Allah Subhanahu Wa Taala menerima diri kita. Nah, di sana lebih-lebih lagi. Sebab itu pada sisi orang-orang kerohanian, taubat itu mereka hukumkan sebagai wajib. Ya, di sisi orang-orang kerohanian, orang-orang khusus, bukan orang-orang awam, ya.
Nah, orang-orang awam taubat itu biasa saja, kan? Jika perlu, jika tidak perlu, mungkin begitu saja pandangan mereka, kan? Tapi di sisi orang-orang kerohanian, taubat itu adalah bagian daripada kewajiban ruhaniyah. Okey. Jadi kita berbincang sudah pada matan awal, ya, matan pertamanya tentang taubat itu ada 3 hal, 3 syarat sekurang-kurangnya. Dalam kita bertaubat, kita menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiganya, kita bertekad untuk meninggalkan dosa sampai bila-bila. Sekurang-kurangnya itu 3 syarat. Nah, itu terkait dengan kita melakukan kesilapan, kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana taubat yang tidak tersabit dengan melakukan kesilapan dan kesalahan? Kata para ulama sama saja. Contoh, ya, kita menyesal di atas lara-lara yang telah kita menyesal di atas lara, di atas masa yang dipinjamkan oleh Allah SWT disia-siakan. Sama saja, menyesal kita. Kan? Nah, macam Maulid selalu sebut menyesal, bah, umur 54 tahun baru sedar bahwa itu lara, ini lara, itu lara, ini lara. Kan? Nah, begitu. Dan yang kedua sama saja, meninggalkan perbuatan. Jadi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lara itu. Nah, kembali kita kepada menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiganya sama saja, bertekad untuk meninggalkan apa saja yang lara, apa saja yang sia-sia, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan apa? Terkait dengan bukan hal yang berdosa, bukan hal yang salah, gitu kan? Jadi pertimbangannya sama saja. Sama ada taubat terhadap dosa atau taubat terhadap hal-hal yang lara, hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Yang penting perbuatan taubat itu secara rohaniah maupun secara jasmaniah perlu berlaku kepada kita. Ya. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, wa bara'atin min kulli haqqil adami. Nah, bagaimana kita mau bertaubat terkait dengan hal-hal yang menyangkut manusia. Ya, bertaubat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Hal manusia dengan manusia. Nah, yang kita baca tadi itu hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal dengan Allah Subhanahu wa taala memadai dengan menyesal, memadai dengan meninggalkan lara ataupun meninggalkan perbuatan berdosa, itu kan. Kemudian bertekad tidak mengulanginya, memadai itu saja. Nah, bagaimana taubat terkait dengan hal-hal ataupun taubat daripada perkara-perkara yang berkaitan antara manusia dengan manusia? Katanya, dan terbebas dari tiap-tiap hak manusia, yakni dari dosa sesama manusia. Nah, terbebas katanya dengan maksud kita perlu membebaskan. Kita perlu membebaskan apa-apa sahaja yang terkait dengan hak manusia. Nah, itu yang kita sebutkan. Jika kita terambil sesuatu, maka kita perlu memberikannya semula. Dalam bentuk-bentuk yang dipertimbangkan bersama. Misalnya kau ambil buah durian dia. Nah, ketika kau sedar kau mau mengaku kesalahan, nah kau perlu menghitung berapa harga durian misalnya. Dengan syarat jangan kita orang yang kita mau minta maaf, orang yang kita mau kasih bayar balik misalnya, dia pun jangan melampau-lampau, karena dia pun satu dosa juga jika melampau itu kan. Nah, duriannya kita ambil 2 biji saja. Sekarang kita menyesal sudah. Kita mau bayar, berapa 2 biji durianmu? Nah, bilangnya 3.000. Nah, itu melampau. Ya kan? Apakah dia berhak? Tidak berhak. Paham tak? Nah, dia boleh menilai berdasarkan kepada harga semasa saja. Nah, jadi anggarannya 2 biji durian yang ku ambil dari pokok kamu itu, katakan 4 kilo. Nah, sekilo berapa misalnya kan? Nah, kalau sekilo musangking sekarang 19 ringgit saja sekilo.
Nah, kamu kira musangking tahun berapa puluhan, misalnya kan. Jadi, contoh, gitu kan. Nah, jadi dibayar seharga senilai apa yang diambil. Misalnya kan. Nah, itu bentuk-bentuknya, itu contoh ya. Nah, begitulah hal-hal yang lain. Ya, kita perlu mengembalikan hak orang lain. Itu hak manusia dengan manusia. Nah, sisi lain hak manusia dengan jin pun kena kembalikan juga, betulkah? Nah, kami mana tahu Walid? Nah, untung kamu orang tidak tahu. Kalau kamu orang tahu, sama saja keadaannya. Hak jin perlu dipulangkan kepada jin. Jika kita ambil. Ya kan? Nah, jin pun sama saja. Hak manusia perlu dipulangkan kepada manusia. Jika diambil. Paham tak? Anda bahkan, jika tidak berkemampuan untuk memulangkan dan sebagainya, nah, ada hukum di atas sana. Kau perlu minta maaf dan minta redha. Kan? Nah, maka sebab itu Jul, kau pernah dengar kan jin minta redha? Jin minta maaf, pernah dengar tak? Kau tidak pernah dengar lagi, kamu dengar macam mana kau cuti saja. Terus cuti saja. Belum sampai tingkatan ilmu, cuti sudah. Cuti terus. Macam mana mau berkembang? Ya kan? Tidak tahu kenapa dia cuti terus. Padahal boleh berkembang pakai ilmuannya. Ya kan? Nah, lain Mizi dia tidak ambil apa-apa. Dia berkembang apa? Kembang buntutnya saja. Lain-lain tidak kembang. Okey, jadi demikian ya. Yang sesama makhluk, nah itu perlu dipulangkan. Ada pada sisi ahli wara', nah mereka mengatakan hak haiwan pun perlu dipulangkan kepada haiwan. Nah itu lebih halus ya. Mungkin kita tidak sampai di situ. Mereka berpendapat hak haiwan pun perlu dipulangkan kepada haiwan. Nah ini terkait dengan hadis Nabi SAW. Nanti haiwan akan menuntut kepada kita. Jadi contoh apa kita ambil hak haiwan? Ada pendapat mengatakan menjual suara, tahu kan? Jual suara macam burung ya, macam burung. Nah, kita menjual suaranya. Macam mana menjual suara burung? Nah, orang pertandingan suara burung itu kan? Nah, itu haknya si burung. Kau bagi apa kepada burung itu? Dia nanti menuntut haknya. Tahu kan? Itu ada pendapat tentang suara. Lagi apa ya? Ada beberapa, boleh pun lupa. Nah, semua itu perlu dikembalikan haknya. Faham betul? Jadi kalau suamimu nanti, kalau dia bela-bela burung, dia syok dengan main burung begitu-begini, aku kasih tahu dia. Nanti di akhirat, binatang-binatang ini akan menuntut daripadamu haknya. Apa haknya? Kau belajar, bah. Kau dia belajar, bah, tentang burung, tentang haiwan, pemeliharaan itu kan. Okey. Jadi ringkasnya begitu. Sesama manusia, kita perlu mengembalikan haknya, atau seharga haknya, ya, atau terakhir adalah meminta redha. Itu manusia dengan manusia. Meminta redha dengan maksud meminta diredai kesalahan-kesalahan kita itu kan. Nah, termasuk di dalam sana minta maaf dan sebagainya. Okey, kemudian kata musannif, walihadhil arkani far'a wa kammila, jagalah syarat-syarat taubat ini dan sempurnakan amal kamu. Nah, jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu menjaga syarat-syarat ini. Apalagi kita bercakap tentang taubat itu adalah kuncinya hubungan dengan Allah. Pintunya Allah menerima diri kita. Nah, langsung tidak langsung, ya, kita perlu menjaga syarat-syarat taubat ini agar berlaku terus. Sampai bila? Sampai kita mati. Kan? Syarat-syarat taubat itu perlu dijaga. Mana syarat-syaratnya? Nah, kita sebut sudah di atas itu tadi. Pertama, menyesal. Boleh kasih dua bandingan lagi. Bandingan tentang kesalahan, kesilapan. Kemudian bandingan tentang lagha, tentang hal yang sia-sia. Ya kan? Nah, jangan kita faham kita perlu taubat yang salah, yang silap saja. Lagha itu di antara kita dengan Allah itu termasuk salah dan silap, tahukah?
Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu sama saja meninggalkan perbuatan lagha itu. Nah, sekiranya lagha kita tinggal. Ya kan? Dan yang ketiganya bertekad untuk meninggalkan dosa itu. Nah, ketiga-tiga itu disebut sebagai syarat. Ya kan? Nah, ini umum saja secara dasar. Nanti di tempat lain ada yang menyebut 4 syarat. Gitu kan? Nah, jadi jagalah syarat-syarat taubat ini. Nah, ketika kita bertaubat. Nah, Walid sebut ketika. Kenapa Walid sebut ketika? Ketika berlaku itu kan. Nah, pada hakikatnya taubat itu bukan ketika, langsung berjalan terus. Nah, apalagi orang-orang kerohanian. Jelasnya, sebab itu orang-orang kerohanian sangat mementingkan istighfar secara jasmaniah. Dan istighfar secara rohaniah sangat mementingkan. Nah, terserah kita. Jika kita memahaminya, menyadarinya, kita pun perlu mementingkannya juga. Ya kan? Nah, tidak boleh dipandang sepele, dipandang remeh. Oke. Dan sempurnakan amal kamu. Jangan kau taubat saja. Sedangkan amalmu kau tidak sempurnakan. Amal yang mana? Amal yang wajib, amal yang sunat, amal yang makruh, amal yang haram, amal yang mubah. Nah, semua itu perlu disempurnakan. Apa maksud disempurnakan? Perlu dilaksanakan bersesuaian dengan tuntutannya. Nah, jangan kau sembahyang tidak. Ya? Sembahyang raya saja. Sembahyang tidak. Tapi kau taubat bagus. Ini tidak memberi makna apapun. Ya kan? Dalam arti kata yang lain, taubat itu tidak terpisah dengan taat dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sana apa? Di sana kau bertaubat, dalam masa yang sama kau perlu menjaga kewajipan-kewajipan sesuai dengan kewajipan itu. Kau perlu menjaga sunat sesuai dengan hukum sunat itu. Kau perlu menjaga makruhat sesuai dengan hukum makruh itu. Kau perlu menjaga haramat, tahrimat sesuai dengan hukum haram itu. Dan demikian juga kau perlu menjaga keharusan, jawazat, keharusan sesuai dengan hukum harus itu. Jelas ya? Nah, kau tidak boleh merubah-rubahnya. Nanti yang harus itu jadi wajib, yang sunat itu jadi wajib, yang wajib kau sunatkan, pusing sana, pusing sini. Nah, kemudian kau menyertainya dengan taubat. Ketika itu taubatmu tidak memberi makna apapun. Jelas ya, Jul? Nah, jadi di sana jelas menunjukkan kepada kita untuk menjadikan diri kita ahli taubah. Nanti ada istilahnya itu kan, ahli taubah. Nah, menuntut kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menuntut kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istilahnya sesuai dengan pengajian kerohanian, betul kan? Nah, itu. Jadi kau tidak menyerah diri kepada Allah SWT, maka taubatmu itu sia-sia, jadi mainan saja. Kan? Nah, jadi kesimpulannya kita sebut di situ, ya, dan sempurnakan amalmu. Jadi jaga amal kita. Jangan amal kita pun rusak. Sedangkan amal itu menuntut kita taubat juga. Betul kan? Kemudian katanya waqihi dawaman bil muhasabatil lati. Peliharalah selalu taubatmu. Peliharalah jagalah selalu taubatmu. Nah, jaga taubat kita, pelihara taubat kita. Macam mana mau jaga, mau pelihara taubat kita? Dengan cara muhasabah katanya. Dengan cara bermuhasabah. Nah, jadi kita belajar advance sudah. Ya. Sisi lain kita akan mengatakan bahawa bagaimana mau pelihara, mau jaga taubat itu, nah, dengan cara sedar diri. Nah, itu sisi advance ya. Kita advance sudah itu. Nah, bagaimana sedar diri itu berlaku? Nah, muhasabah. Nah, baru datang muhasabahnya. Ya kan? Nah, berarti muhasabah nanti membawamu kepada sedar diri. Nah, sedar diri itulah nantinya mempengaruhi taubatmu. Nah, begitu. Jadi di kitab awal ini disebutkan muhasabah.
Nah, bagaimana mau jaga, bagaimana mau pelihara taubat kita? Katanya dengan cara muhasabah. Jadi kau buat kau punya strukturnya. Muhasabah, ilmu, muhasabah, dengan sedar diri dan taubat. Nah, itu strukturnya. Begitu bahkan berlaku. Nampak kami? Nah, kena cekap ini ya. Jadi berdasarkan kepada teks Hidayatul Azkiyah ini, bermakna pertama ilmu, kemudian ilmu ini menghasilkan muhasabah. Ya, muhasabah menghasilkan sedar diri. Ya. Nah, sedar diri itulah yang membawa kita kepada taubat. Betul kan? Nah, gitu. Jadi kita melihat secara menyeluruh di sana ada kepentingan ilmu. Bagaimana ilmu mempengaruhi. Ya. Ilmu mempengaruhi kita, membawa kepada muhasabah. Muhasabah membawa kita kepada sedar diri. Sedar diri membawa kita kepada taubat. Nah, itu strukturnya. Jadi kata musannif, ya ini penterjemah ya, muhasabah dikatakan mawas. Mawas ini bahasa Indonesia singkatan daripada mengawasi. Nah, kau tahu kan tahu itu? Nah, kau ini separuh Indonesia, separuh Malaysia pun tidak tahu. Aku ini Malaysia tulin, tahu saja. Nah, Indonesia kan dia selalu perkataan-perkataan itu yang 2-3 perkataan itu dipendekkan, itu kan. Itu hari apa? Apa itu hari apa? Kata apa yang kita cakap itu hari? Bumil. Bumil itu apa? Ibu hamil. Jadi bumil dari perkataan ibu hamil. Nah, Indonesia begitu dia. Okay? Mawas, nah artinya mengawasi diri. Macam mana mengawasi diri? Nah, dari situlah datangnya tasawuf amali, ya kan? Nah, dari situlah munculnya apa yang disebut sebagai tasawuf amali. Oke? Nah, selain daripada mawas diri, apa lagi? Introspeksi, menafsirkan, ya, menafsirkan diri. Nah, itu penafsiran diri, menafsirkan diri. Ini menafsirkan diri ini pun satu hal yang penting juga. Yang penting sepenting muhasabah. Bahkan muhasabah dia di sini dicuba musannif cuba memaknakan, bukan musannif, penterjemah cuba memaknakan muhasabah itu dengan makna introspeksi, dengan makna menafsirkan diri kita sendiri. Baguskah? Salahkah? Betulkah? Nah, itu. Nah, jadi boleh sebut sudah tadi, dari sini muncullah disiplin ilmu tasawuf yang disebut sebagai tasawuf amali. Nah, jadi wali taraf kamu orang ingat semua itu sudah kan? Ingatkah? Ada berapa tasawuf Yusri? Nah, kasihan dia Pak. Dia hafal saja. Lepas hafal baru akan diberitahu. Dia mau pulang sudah. Siapa yang mau beritahu dia? Fas. Nah, Fas kau kasih tahu dia apa? Yusri. Nanti kalau dia pulang, dia tidak datang belajar lagi, nah, tinggal hafal saja. Mau cerita apa pun tidak tahu kan Yusri? Apa yang kau hafal, kau tahu cerita balik kah? Nah, itulah. Nah, berbeza dengan zaman Walid hafal itu satu hal, tapi tahu menerangkannya. Tahu kan? Okey. Jadi, kita belajar sudah Fas. Ada berapa tasawuf Fas? Ada 3 apa Fas? Wah, pandai kau. Boleh menikah sudah itu, Boleh kasih menikah. Ada orang datang minta kita kasih, Ini walinya ada sini. Yusri walinya. Kau tidak mau? Kau ni. Okey, Pak. Nah, coba kasih penjelasan betul. Tasawuf amali itu apa?
kasih terang sikit bah. Itu paling dasar wali cakap itu. Kau kasih penjelasan bah. Nah contohnya, begitu. Ataupun kau kasih penafsiran, sifat mazmumah ialah apa, sifat mahmudah ialah apa, dan apa yang kita perlu lakukan terhadap mazmumah dan mahmudah itu misalnya. Oh ini macam kayu saja. Tahu tak kayu? Batu tahu tak? Nah, 5 tahun kau lihat macam itu juga. Itulah kayu batu. Jadi berkembang sikit lah. Nah, apa penjelasanmu? Tasawuf amali. Nah, sekarang mahmudah itu apa? Mazmumah itu apa? Nah, mau cakap pun kau, macam mana kau mau jadi ustazah? Atul, kau takut mau cakap, kau gayat saja. Cakap lah. Pedulikan lah. Bercanggah dengan baik itu. Nah, kau kasih contoh. Nah, contoh mahmudah. Contoh mazmumah. Bakhil. Jadi mazmumah itu bakhil. Nah, jadi tasawuf amali itu mengajar kita apa? Mengajar tentang apa? Mazmumah mahmudah kemudian untuk apa? Takkan diajar itu saja. Oh, kurang-kurangnya begitu kan? Pandai batul pun boleh menikah, bah. Madu dengan fas. Tak boleh. Awal lagi bilang tak boleh sudah. Okey. Yang keduanya apa, Mimi? Tasawuf. Nah, jangan kau sebut kasih komplit, bah, Mimi. Kau selalu pun macam Indon juga. Ambil ujung-ujung saja. Bumil. Nanti sikit hari lagi mil. Nah, aku mana tahu mil-mil. Ya kan? Nah, sebut kasih penuh. Apa? Tasawuf irfani. Nah, apa itu tasawuf irfani? Kasih contohnya. Nak belajar Mimi kau ni. Kau mau jadi ustazah itu, tahukah? Contohnya apa? Contohnya tasawuf irfani. Supaya kau sendiri faham perbezaan antara amali, irfani, dan nanti satu lagi, gitu kan? Nah, kau kasih contoh. Kau punya faham. Macam mana? Kau ni Mimi. Tasawuf irfani banyak mengajar kita tentang kerohanian. Nah, begitu lah. Kan? Tentang hati, tentang rasa dan perasaan misalnya. Kan? Nah, baru kau kasih contoh, baru senang. Contoh taubat. Nah, itu adalah isunya kerohanian. Terutamanya, gitu kan? Kau orang ni, aduh. Kau pun macam batu dan kayu juga, Pak. Okey. Nah, kemudian yang ketiganya. Yang ketiganya, Lina. Nah, apa itu tasawuf falsafi? Nah, itu saja kau tahu. Ada lagi ke maklumat? Nah, kembangkan, jangan itu saja kan. Kau Walid ajar itu saja. Kamu orang sama saja. Perkembangkan dia, Pak. Mesti tahu tasawufnya. Okey. Tapi sekurang-kurangnya kamu orang ada maklumat sudah. Nah, jadi daripada yang kita sebutkan tadi, muncullah tasawuf amali. Sekira-kira jika kita belajar tentang ihsan, ya, dasarnya adalah ihsan, kita belajar tentang ihsan,
Nah, di sana menjadi tuntutan kepada kita untuk mempelajari tasawuf amali. Jangan sepele ya, jangan pandang remeh tasawuf amali. Karena nanti seluruh tindakan kita adalah untuk memperbaiki diri kita, betul? Memperbaiki adab kita. Ya. Nah, tasawuf amali itu antara lain adalah mengajarkan kepada kita adab yang betul, adab yang salah. Nah, itu maklumat yang perlu kamu orang tambah-tambah. Nah, sampai-sampai nanti boleh tanya, apa itu tasawuf amali? Nah, masukkan itu. Satu disiplin ilmu yang mengajar kita tentang ya, adab yang baik dan adab yang salah. Paham tak? Okey, kemudian kata musannif tanhaka taksiran jara wa tasahulan, yang dapat mencegah kamu dari teledor. Nah, apa orang tahu teledor? Aku kasih tahu kau tadi sudah. Dan sembrono. Nah, sembrono itu apa? Hah? Nah, teledor itu, aku tanya kau, teledor itu apa? Tidak tahukah? Buya, teledor itu apa, Buya? Dia tanya Indun pun tidak tahu sudah. Yang dapat mencegah kamu dari teledor. Sekejap ya, aku tengok di sini. Waqihi dawaman. Okey. Yang dapat mencegah kamu dari teledor, ai kelalaian. Itu dan kelalaian yang telah berlalu. Jadi teledor itu adalah kelalaian yang telah lalu. Itu terjemahan. Dan sembrono. Dan sembrono apa? Menganggap mudah. Terjemahan di sini ya. Ini kitab lain ini. Ini kitab apa nama ni? Hidayatul apa ya? Asrarul Auliya dan Kifayatul Atqiya. Nah, dia menterjemahkan makna taksiran jara wa tahassilan. Wa tahassalan itu dengan makna dan kelalaian yang telah berlalu, ya, agar tidak apa tadi? Tidak diremehkan, ya? Agar tidak diremehkan. Nah, betul kan? Jika kita memahami hal ini, memang kesalahan lalu kita remehkan saja. Betul kan? Nah, tahu kita itu yang 2 tahun lepas kita berdosa ini, kita remeh saja, macam tidak ada apa saja. Kan Mizi? Nah, itu salah satu sikap kita yang salah. Kita meremehkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita lalai, kita melalaikan, meremehkan. Nah, itu mungkin berlaku kepada kita. Nah, jadi apa? Jadi dikatakan oleh musannif ya, yang dapat mencegah kamu. Jadi apabila kita muhasabah, struktur yang kita sebutkan. Apabila kita muhasabah, nah nanti menyedarkan diri kita. Nah, menyedarkan diri itulah sebagai perkara penting supaya kita tidak teledor itu. Supaya kita tidak lalai. Faham tak? Dan supaya kita tidak sembrono, tidak meremehkan. Ya. Nah, jadi musannif langsung tidak langsung mau memberitahu kita bahawa kita tidak boleh pandang remeh dosa yang telah lalu, dan kita tidak boleh lalai ya untuk terlibat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu maksud mudah. Nah, di rantau dulu dia pernah terlibat dosa wili-wili. Nah, kau jangan pandang remeh bahawa itu rantau. Nah, jangan. Dan kau jangan lalai.
Nah, kau lalai saja nanti datang iblis masuk kepala kau. Nah, kau wili lagi. Jangan. Nah, jadi moto Walid itu, Walid taruh tong di belakang supaya kamu orang tidak wili. Kalau kau wili pun nanti ada tanda di tong itu. Seperti ada tanda di magat belakang keris itu. Begitu kan. Yang ku takut orang perempuan pun wili juga. Itu ku takut. Nanti kamu orang naik belakang kambing, kau tarik telinga kambing suruh wili. Oh, jangan wah. Kasihan dia. Okey, jadi jelas sudah tadi. Nah, boleh sebut sudah ya. Daripada peliharalah taubatmu dengan cara muhasabah. Muhasabah ini ada hadis baginda Nabi SAW ya, langsung tidak langsung ada hadis. Nah, berdasarkan kepada hadis itulah munculnya yang kita sebutkan tadi tasawuf amali. Kan? Dan nanti sisi lain ada pula tasawuf irfani. Kan? Nah, okey. Kemudian katanya, wa bihifzi 'ainin wa lisanin wa sairik. Ya, bukan. Jangan sampai di situ lagi. Nah, kita bercakap tentang muhasabah. Walid merujuk kepada kitab ini. Nah, tentang muhasabah itu tadi ya, kata musannif dalam kitab Kifatul Atqiya, katanya, hitunglah dirimu atas nafas, gerak dan diamnya setiap hari sehingga engkau tahu apa-apa yang telah berlaku dari dosa dan kelalaian. Yang pertama. Yang kedua, lalu engkau tambal dengan memperbaharui taubat dan istighfar. Jadi terkait dengan muhasabah itu, terkait dengan muhasabah ya. Jadi kata musannif dalam kitab Kifatul Atqiya ini katanya, hitunglah dirimu atas nafas. Nafas. Nah, kita belajar sudah, nafas itu adalah masa sampai kepada nyawa kan. Nah, jadi semua itu perlu dihitung. Perlu dimuhasabahkan. Fahamkah? Nah, jadi kita nanti ambil peluang, ambil masa, ambil kesempatan untuk memuhasabah nafas kita. Memuhasabah masa kita, memuhasabah nyawa kita. Ya. Atau apa yang kita kaitkan dengan masa itu. Kau ingatkah? Walid lupa sudah. Kau ingatkah, Fas? Apa, Fas? Oh, bagus bah Fas ini. Kau kasih tahu ayah kau. Yusri, bagus bah. Walid tanya apa pun semua ingat saja. Tidak ada yang tidak ingat, melainkan semuanya ingat belaka. Nah, gitu kan. Nah, itu perlu dimuhasabahkan. Ya, supaya kita sentiasa menyadari bahawa masa itu telah berlalu. Kan? Kerugiannya, apa yang terkait dengan masa yang telah berlalu, misalnya, semua itu perlu dimuhasabahkan. Nah, yang kedua katanya gerak dan diamnya diri kita. Gerak dan diam itu kalau bahasa barunya activity. Nah, itu bahasa kita sekarang kan. Gerak dan diam kita, activity kita perlu muhasabah. Jelas ya? Nah, kita buat apa tadi? Jaga kambing. Adakah dosa-dosa sabit dengan jaga kambing? Tiada. Alhamdulillah. Kalau ada, astaghfirullahalazim. Gitu kan? Nah, mana tahu kau diam-diam kau geram kambing itu, kau pergi picit dia punya talurnya itu. Kau marah dia kan? Kencing sana, kencing sini. Nah, itu kambing punya tabiat kan? Mau buat macam mana? Nah, kau marah kau pergi picit dia. Misalnya, astaghfirullahalazim. Tersalah sudah aku misalnya. Gitu kan? Okey. Katanya setiap hari. Ini penjelasan ya daripada musannif Kifatul Atqiya. Katanya setiap hari. Jadi muhasabah itu perlu berlaku setiap hari. Ya. Ini kaedah Sayyidina Umar ini, setiap hari. Sehingga engkau tahu apa-apa yang telah berlaku. Sehingga engkau tahu apa yang telah berlaku, apa yang telah terjadi. Sama ada di sana ada dosa ataupun kelalaian. Ya, di sana berarti di mana? Di nafas kita, di masa kita, di waktu kita, di apa semua itu kan? Nah, sama ada dosa ataupun kelalaian. Nah, begitu juga di aktiviti kita.
Aktiviti kita setiap hari itu yang bancuh simen, ikat bata, sambil ikat bata, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Si Mizi itu. Nah, kau tengok berapa bata dia ikat di sana. Si Jul pula, astaghfirullahalazim, 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 ikat bata. Si Yusri pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikat bata. Si Rantau pula, sambil ambil daun-daun sawit itu, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Masya Allah. Nah, berarti mereka dalam keadaan yang bertasbih saja. Begitu kan? Nah, aktiviti mereka penuh dengan tasbih. Penuh dengan tahmid, penuh dengan tahlil. Begitu. Kan? Nah, di waktu-waktu lain pula, ikat batas. Bukan subhanallah, Pak. Mengumpat walid saja. Walid ini kacau saja. Mau tidur pagi-pagi pun susah. Sekarang mau mengajar pagi pula. Dulu kenapa tidak mau mengajar pagi-pagi? Kita mau tidur pun mengumpat walid. Kan? Nah, itu contoh. Tapi syukur bah anak-anakku ini semua bertasbih, bertasmid saja. Sambil ikat bata. Nah, si Yusri ku lihat tadi bancu simen dia di sana. Pun ku dengar bunyi subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, sambil bancu simen. Bagus bah. Itu contoh ya. Katanya sehingga engkau tahu apa-apa yang telah berlaku dari dosa dan kelalaian atas aktivitimu dan atas masamu yang kita sebutkan tadi, atas nafasmu. Faham tak? Nah, itu perlu dimuhasabahkan. Yang kedua katanya, lalu engkau tambal apa ya? Tambal ini dengan maksud ganti, tukar. Kan? Lalu engkau tambal dengan memperbaharui taubat dan istighfar. Nah, ketika itu bila kau menyedari tentang Allah, aku lalai, aku laghaw, ataupun aku melakukan kesalahan, dosa. Nah, kau pun istighfar lagi, bertaubat lagi. Nah, kau tidak boleh pakai kemarin aku taubat sudah, kemarin cerita kemarin. Nah, hari ini kau lakukan apa? Nah, bertaubat lagi. Faham tak? Nah, jadi semua itu akan akan nampak kepada kita apabila kita muhasabah. Ya kan? Nah, dasar kepada muhasabah itu adalah tasawuf amali. Jadi kau tahu yang mazmumah itu apa, yang mahmudah itu apa, kau tahu itu. Nah, ketika kau tahu, aku rupanya hari ini penuh dengan mazmumah misalnya. Nah, kau kembali bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT. Betul? Nah, sekiranya mazmumah pun kau tidak tahu apa, mahmudah pun tidak tahu apa, kau nampak kau bagus saja. Nah, itu yang terjadi. Ketika kita nampak diri kita bagus, tidak ada yang tidak bagus, melainkan semua bagus belaka. Nah, kita pun tidak akan taubat. Nah, syok saja. Betul kan, Mizi? Masya Allah. Okey. Kemudian kata musannif dalam Kifatul Atqiya. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Nah, ini asarnya Sayyidina Umar. Ya. Jadi Sayyidina Umar berkata, hitunglah, hisablah, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihitung, kalian dihisab. Dan bersiaplah untuk apa ini? Untuk dihisab. Bersiaplah untuk dihisab. Di sini dia sebut apa? Evaluasi. Bahasa orang putih ni di Indonesia kan. Evaluation, ya kan? Bersiaplah kita untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini dirujukkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihisab di hadapan Tuhanmu. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan kamu di dunia yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Haqqah ayat 18. Masya Allah. Nah, kerana tidak ada satu perkara pun perbuatan kita, aktiviti kita akan tersembunyi di depan Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang salah. Nah, kita sendiri yang perlu muhasabah terlebih dulu. Ya kan? Sekiranya ada kesalahan, nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita terpelihara daripada hal-hal yang menjadi dosa. Nah, begitu caranya. Paham, Fas? Kenapa?
Kenapa perlu bertaubat? Karena kita takut nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apapun yang tersembunyi. Dengan aktiviti kau baik kah, aktiviti kau jahat kah, semuanya akan terbongkar. Dalilnya apa? Nah, itu kita baca tadi sudah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Surah Al-Haqqah. Dhabit ya, surah Al-Haqqah ayat 18. Ayat ini menyatakan pada hari kita dihitung, dihisap di hadapan Tuhan, tidak ada sedikit pun daripada perbuatan kamu. Nah, perbuatan kita sebut aktiviti tadi sudah. Perbuatan kamu di dunia yang tersembunyi di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi. Masya Allah. Jadi semuanya akan terbuka, semuanya akan terbongkar. Ya, nah justru itu kita mau bertaubat sekarang, Mbak Mizi. Jelas ya. Berarti setiap hari kita minta ampun pada Allah SWT. Setiap hari kita bertaubat kepada Allah SWT. Itulah amalannya orang-orang kerohanian. Faham tak? Nah, dia tidak tunggu salah. Kadang-kadang kita terlalai saja dari kesalahan. Kita terlalai saja daripada kesilapan. Dan kita merasakan kita betul saja semuanya. Kan? Okey. Kemudian kata Musannif Kifayatul Atqiya disebutkan dalam kitab Ihya. Dia merujukkan hal ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Maulana Mursyid kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, di dalam Ihya dikatakan, pertama, barang siapa yang menghitung dirinya sebelum dihitung, barang siapa yang muhasabah dirinya sebelum dia dihisab di hadapan Allah SWT, maka pertama, pasti ringan hisabnya. Orang ini, orang yang selalu bermuhasabah, nanti hisabnya di hadapan Allah SWT menjadi ringan. Ya, yakni di hari kiamat. Yang kedua katanya, saat ditanya, saat disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hadir, pasti ada. Ya, apa jawabannya? Mesti dia ada jawaban. Atau dalam sisi lain dikatakan mudah memberi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ketiganya, pasti akan bagus tempat kembalinya. Ya, orang yang selalu muhasabah, tempat kembalinya di hari akhirat kelak adalah tempat yang baik. Adapun tempat yang baik itu adalah syurga. Nah, ada 3 hal terkait dengan orang yang suka bermuhasabah. Nah, yang kedua tentang orang yang tidak suka bermuhasabah. Orang yang tidak bermuhasabah, katanya, dan barang siapa yang tidak bermuhasabah dirinya, maka pertama, pasti akan berkekalan penyesalannya. Ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. Ada ayat Allah SWT tentang itu ya. Nanti banyak di kalangan hamba yang kembali kepada Allah dengan penyesalan. Menyesal dia. Menyesal kerana tidak zikir. Menyesal kerana tidak itu, tidak ini dan sebagainya. Yang keduanya pasti panjang urusannya. Allah. Pasti panjang urusannya, yakni pertanggungjawabannya di padang mahsyar. Orang yang tidak bermuhasabah, dia akan melalui urusan yang sangat panjang di padang mahsyar. Dan yang ketiganya, pasti dosa-dosanya itu akan membawanya pada kehinaan. Dosa-dosa, kerana dia tidak muhasabah, berarti dia tidak akan sampai kepada taubat. Nah, jadi dia membawa dosa. Nah, dosa itu akan menyebabkan dia menjadi hina di hari akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Musannif Kifayatul Atqiya. Nah, jadi kita ambil pengajaran betapa pentingnya muhasabah. Ya. Selain daripada untuk keselamatan di hari akhirat kelak. Nah, struktur yang kita tunjukkan itu, muhasabah membawa kita kepada taubat, dan taubat itu kuncinya hubungan dengan Allah SWT, atau kuncinya Allah SWT menerima diri kita. Nah, itu sangat jelas. Nah, kemudian baru kita masuk. Wa bihifzi 'ainin wal lisani wasairik, dan juga dengan cara menjaga mata. Nah, nampakkah tadi Walid sebut tasawuf amali. Di mana dicakap, di mana kita belajar menjaga mata?
Ini di mana kita belajar menjaga mata. Nah, di tasawuf amali kan. Nah, tasawuf irfani tidak bincang sudah. Mata kan, telinga kan tidak bincang sudah, betul. Nah, di tasawuf amali itulah kita diajar bagaimana menjaga mata, menjaga telinga, menjaga anggota badan kita. Ya kan? Nah, jadi bayangkan kita tidak belajar itu. Nah, kita pun tidak tahu apa mau buat. Ya kan? Jadi katanya, dan juga dengan cara menjaga mata, betul bahwa mata perlu dijaga. Kan? Nah, karena kita tidak jaga mata, hati kita pun menjadi masuk macam-macam keras jadi hati kita. Nah, orang lelaki kena jaga mata macam lelaki, orang perempuan kena jaga mata macam perempuan. Hakikatnya semua orang perlu jaga mata. Kan? Keluar pergi Kuala Ketil sekejap, pergi tengok, nampak orang itu cantik, orang ini cantik, nanti pulang sembahyang nampak saja orang itu. Selonjol. Itu Kuala Ketil. Nah, Bukit Selambau pun serupa saja. Pergi beli teh, mengigau, nampak yang jual teh itu. Nanti sembahyang, nampak orang yang menjual teh mengigau itu. Allah, Masya Allah. Itulah mata. Sebab itu, tidaklah bermakna orang-orang saleh tidak memandang, mereka pun memandang. Tapi dari mata tidak turun ke hati. Kan? Nah, masalah kita apabila kita memandang, terus turun ke hati. Nah, itu masalah besar kita. Kan? Nah, ini tidak terhenti manusia saja, benda dan sebagainya. Faham tak? Nah, benda pun sama saja. Tengok benda, turun ke hati. Terus rasa mau saja benda itu. Kan? Kalau kanak-kanak macam Kemurang itu patung kecil-kecil itu segala apa ya? Patung kecil-kecil itu yang kuning-kuning itu apa panggil? Canva, emoji itu lain. Itu ada patung kartun yang kuning-kuning itu. Yang biru Sonic, apa Sonic? SpongeBob. Ya kan? Nah, syok bah benda-benda itu, betul tak? Nah, Walid pernah berjumpa dengan satu orang, anak dara. Ini cerita lama ya. Ketika kami buat spot check lokernya. Nah, dalam lokernya penuh gantung itu, gantung yang kartun-kartun yang cerita tadi itu. SpongeBob lah, Sonic lah. Sonic yang laju itu apa? Sonic kan? Itulah. Lepas itu apa nama lagi itu yang rantau selalu sebut, apa rantau yang kau pakai itu? Naruto. Ya kan? Nah, kanak-kanak memang begitu bah. Okey. Jadi Walid tanya dia, kenapa kau macam ini? Kau ini besar sudah, kenapa begini-begini? Dia bilang, syok tengok, nampak tak? Benda-benda itu mempengaruhi matanya, masuk ke hatinya. Padahal kalau dia bersedekah kan dengan duit itu misalnya, Masya Allah, satu-satu barang itu RM5, RM10, kecil-kecil saja, sebesar ini saja, RM5, RM10. Tahukah? Rugi dia, rugi mak bapaknya juga, kan? Kalau anaknya bersedekah, mak bapak mendapat kebajikan. Tapi kalau anaknya beli Naruto, beli SpongeBob, benda-benda sebegitu, apa yang dapat mak bapaknya? Mak bapak pun tidak dapat apa, dia anak itu pun tidak dapat apa, kan? Ini contoh. Kita bukan menghukum, tapi kita mengandaikan secara ilmu. Betul kan? Nah, itulah. Ini juga sebutkan tadi. Nah, dan juga jaga dengan cara menjaga mata. Kita perlu menjaga mata. Tidak kira siapapun kita. Nah, bukan tentang lelaki perempuan, bukan tentang lelaki perempuan lelaki saja. Bahkan dalam segala hal. Ya. Karena yang namanya makhluk, yang namanya benda, yang namanya hal, yang namanya perkara, dia boleh mempengaruhi kita melalui mata. Ya. Nah, sebab itu Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Ghaib kita belajar sudah itu. Syarahan yang ke-6. Ya, Walid melihat syarah yang ke-6 itu sebagai satu syarahan yang penting. Kenapa? Karena di sana ada metod, ada kaedah bagaimana untuk kita membina hubungan dengan Allah SWT. Betul? Ya, syarahan yang ke-6 itu ingat ya, cari, baca.
Bila Walid sebut, berarti penting baca. Di mana Maulana Mursyid menyatakan metod cara yang keenam itu adalah pertama, kita perlu menjauhkan diri kita daripada keramaian-keramaian yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Kenapa? Karena dalam keramaian itu ada macam-macam yang boleh mempengaruhi mata kita. Faham tak? Nah itu contoh. Jadi bila kita masuk keramaian, maksudnya keramaian yang tidak diizinkan oleh Allah SWT ya. Nah, adapun keramaian yang diizinkan oleh Allah SWT itu silakan. Tidak mungkin keramaian yang diizinkan oleh Allah SWT itu dipenuhi, dicemari dengan hal-hal yang lara, yang dosa dan sebagainya, gitu kan? Nah, jadi kita ada pertimbangan di situ. Nah, jika keramaian itu keramaian yang penuh dengan lara, penuh dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah SWT. Nah, keramaian seperti itulah yang diajar oleh Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jalani, supaya dihindarkan. Kenapa? Karena ianya akan mempengaruhi mata kita. Nah, Walid pernah masuk satu keramaian, tahukah? Pesta Pulau Pinang. Ini cerita lama sudah. Kenapa dan mengapa Walid beli motor, harganya 75,000 lebih ketika itu. Harga 100,000 lebih motor itu. Tapi kawan itu dia mau pergi ke luar negara, dia jual Walid beli. Shadow 1,300 cc. Nah, kerana itulah. Masuk di dalam tu tengok orang motor besar terus hari-hari fikir mau pakai motor besar, hari-hari fikir. Orang motor besar itu satu hal. Nah, yang duduk di atas motor mempromosikan motor itu. Dia pakai seluar pendek saja. Amoy tahukah dia? Betul bah? Itu kuat masuk kepala tu. Nah, akhirnya Walid pun beli motor. Berapa bulan aku pakai motor. Nah, masa itu rasa muda saja naik motor. Rasa muda saja. Nah, memang muda bah ketika itu. Muda lah, mau cakap tua macam mana? Kan? Nah, itu contoh. Ya, contoh. Jadi apa yang kita lihat itu mempengaruhi kita. Faham tak? Nah, jadi mudah-mudahanlah Allah mengampunkan kalau Walid salah. Tapi Walid bukan terpengaruh dengan orang yang eglan motor, duduk di atas motor, bukan. Walid hanya terpengaruh dengan motor itu. Nah, itu ada harusnya, ada keharusannya di situ ya. Nah, cuma mungkin ada lara, kan? Tapi Walid bukan ride ke Hanyai ke mana. Walid berulang daripada Ipoh balik ke Kedah. Kedah Ipoh itu saja. Faham Mizi? Nah, kau jangan cuba-cuba mau cari salahku di sana. Nah, Mizi ini kadang-kadang dia nanti siasat. Mau cari salah Walid di mana pakai motor. Mesti Walid ada awek bawa. Aku tiada awek, Mizi, kau tahu kah? Aku bukan jenis itu, Aku menikah terus saja. Aku suka, aku menikah terus. Nah, begitu cara aku. Jadi aku pun mau, kau pun macam itu juga. Suka, tanya, mau, nikah. Duit, nah pandai-pandai kau buat duit, kau mau tanya aku kah? Okey. Nah, okey, terus kita. Dan juga dengan cara menjaga mata. Nah, tasawuf amali mengajar kita cara menjaga mata. Ya. Adapun tasawuf arifani tidak mengajar itu, apalagi tasawuf falsafi tidak akan mengajar itu. Bahkan kita tidak akan menemui perbincangan tentang itu, hampir-hampir tidak menemui. Jelas, Jul? Nah, jika kau mau belajar, kau mau tahu macam mana mau jaga mata, macam mana mau jaga telinga, macam mana mau jaga hati, macam mana mau jaga perut, macam mana mau jaga betis, macam mana mau jaga kaki, macam mana mau jaga semua anggota tubuh badanmu, zahir dan batin. Nah, kau perlu belajar daripada tasawuf amali. Ingat ya? Nah, kaum orang jangan sampai jadi ustaz, jadi ustazah pun tidak tahu mau beza tasawuf. Itu pun satu hal juga. Walid dengar-dengar saja. Ada satu ustaz. Dia mengkritik banyak benda. Kadang-kadang macam Wahabi, kadang-kadang Nordrus namanya, Nordrus. Orang Singapura dia kan. Nah, dia sendiri pun tidak paham. Dia mengkritik hal yang dia tidak paham, tahu tak? Nah, akhirnya caca marba jadinya. Nah, jangan kamu orang begitu ya, Mimi. Kau jadi ustazah, kau tahu membezakan ini tasawuf irfani, ini tasawuf amali. Nah, disiplinnya ini, disiplinnya. Setiap satu disiplin ilmu itu perlu difahami, paham tak? Nah, jangan main caca marba saja.
Okey. Kemudian katanya mulut. Mulut yakni lidah, ya. Dia datangkan perkataan yakni lidah. Nah, macam mana mau jaga lidah? Itu termasuk anggota yang kita sebutkan tadi. Dan semua anggota badan, semua berarti menyeluruh sudah. Nah, semuanya itu carilah dalam tasawuf amali. Nah, jadi kenalilah tahap-tahap tingkat-tingkatnya. Ya, khususnya kita ahli ilmu, ya. Baru kita boleh berhujah secara ilmiah. Kalau kau belajar penawar bagi hati saja, nah itu tasawuf amali, okey kan? Nah, kau jangan berhujah. Nanti kau terjun dalam dunia falsafi, kau berhujah dengan tasawuf amali. Nah, nampak apa kebodohan dan kedangkalan kita, tahukah? Nah, itu. Itu tasawuf amali, berhujah dengan tasawuf amali saja. Okey. Kemudian katanya a'dha'i jami'an fajhadan la taksala. Jagalah dengan betul-betul, ya. Jagalah dengan betul-betul anggota-anggota itu. Jagalah dengan betul-betul. Nah, betul-betul tidak perlu dihurai panjang, serius kan? Nah, jagalah, ya, dengan serius. Betul-betul serius anggota-anggota itu. Anggota mana? Yang kita sebut tadi, mata, lidah, apa saja anggota badan kita, gitu kan? Jaga dengan betul. Kaki, tangan, semuanya perlu dijaga, Pak. Telinga, otak kita, nah, semuanya perlu dijaga dengan betul-betul. Jaga dengan serius. Bukan main-main jaga. Lebih-lebih lagi tidak peduli, ya kan? Nah, kita terpaksa memasukkan perkataan tidak peduli. Kenapa? Karena sesungguhnya umat memang tidak peduli, Pak. Umat sedang tidak peduli kepada diri, dengan sama ada secara rohani maupun secara jasmania. Nah, mereka tidak peduli. Jika mereka peduli, sudah barang tentu mereka akan mencari ilmu, ya kan? Karena penyuluhnya adalah ilmu. Nah, apabila mereka tidak peduli kepada ilmu, nah sememangnya orang tidak peduli kepada ilmu. Nah, ketika itu mereka tidak peduli kepada penyuluhnya. Nah, bagaimana mereka mau menjaga? Dalam gelap saja kau mau jaga apa? Ya kan? Paham ini? Jadi musannif dalam hal ini menegaskan, ya, jagalah dengan betul-betul serius anggota itu. Berarti jangan kita biarkan. Nah, dia lanjutkan itu. Dan janganlah malas. Malas di sini dengan makna membiarkan. Ya, ini berdasarkan kepada teks Kifatul Atqiya ini. Nah, jangan kita membiarkan. Okey. Jangan kita biarkan, ya. Malas dalam Kifatul Atqiya diterjemahkan dengan makna membiarkan. Jangan kita biarkan anggota-anggota kita itu. Kita biarkan mata kita mau tengok apa tengok saja. Ya. Kita biarkan telinga kita mau dengar apa dengar saja. Kita biarkan akal kita mau pikir salah pikir saja. Terus layan. Kita biarkan hati kita, rasa dan perasaan kita melayan saja. Salahkah? Betulkah? Kita tidak peduli. Kaki, tangan, seluruh anggota kita biarkan saja. Gitu kan? Nah, di sini berarti kita tidak menjaga. Nah, ketika kita tidak menjaga, nanti anggota kita itu sama ada rohania dan jasmania akan terseret, ya, akan terseret kepada hal-hal yang bercanggah dengan Allah SWT. Itu kan? Nah, terseret kepada dosa. Masya Allah. Nah, jelas ya tentang itu. Jadi seriuslah. Walid pun mulai malam ini mau serius, mata, telinga, lidah, semua. Tidak mau marah, bukan cakap, bukan lagi pada kaum Mizi, pada Jul, pada rantau. Mau jaga, pada kamu orang semua. Betul? Ya, Walid akan serius. Tapi marah tetap ku marah.
Kau lega saja Walid. Walid tidak marah lagi sudah. Kau syok saja. Jangan marah, tetap marah. Kerana aku guru, tahukah? Okey. Dan janganlah malas apa tadi? Malas. Abai ya? Membiarkan. Okey. Nah, jadi kita rujuk kepada Hidayatul Azkiya, katanya ada 7 anggota yang perlu kita jaga betul-betul. Ya. Ini terkait dengan anggota-anggota ini. Katanya ada 7 anggota. Dalam Hidayatul Azkiya, dalam Kifayatul Azkiya katanya wajib pula kepadamu bahawa engkau sentiasa menjaga dan memelihara taubatmu, katanya. Ini terkait taubat kita boleh cakap kan, dengan menjaga 7 anggota tubuh. Betul bah, memang kita boleh cakap ini terkait dengan taubat. Nah, ketika kita menjadi ahli taubah, kita perlu menjaga 7 anggota. Disebut sebagai wajib pula. Nah, wajib kepada siapa? Kepada ahlul rohaniyah, kepada orang-orang yang faham kerohanian. Kan? Nah, orang-orang yang tidak faham kerohanian, nah, taubat itu termasuk hal sunat saja baginya. Ataupun hal tidak perlu. Salah baru taubat, tidak salah. Nah, dia dipenuhi dengan rasa tidak salah. Kan? Nah, orang-orang kerohanian, dia dipenuhi dengan rasa salah, rasa tersilap dan sebagainya. Nah, kerana itu mereka lazim dengan taubat. Nah, Musannif mengatakan, wajib pula kepadamu, ya, siapa? Orang-orang kerohaniannya, bahawa engkau sentiasa menjaga dan memelihara taubat dengan menjaga 7 anggota. Nah, bercakap tentang anggota di sini, nah, rupanya kita ada secara khusus menjaga anggota kita. Ada 7 anggota. Pertama katanya mata. Anggota yang pertama, nah ini kalau kita kutip dalam kitab Tasawuf Amali pun sama saja, ya kan? Pertama yang wajib kita jaga adalah katanya wajib kepadamu menjaga mata dari memandang sesuatu yang diharamkan. Itu pertama. Rasulullah SAW bersabda, nah, didatangkan sabda Nabi SAW, ya, an-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblisal marjum. An-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblisal marjum. Maksudnya, pandangan itu adalah panah beracun dari anak panah iblis yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasna'i pada Musnad Syihab dan oleh Imam Tabrani. Katanya, kerana dengan memandang akan terbawa ke fikiran, dan dari fikiran akan terbawa kepada hati. Ya kan? Jadi strukturnya begitu. Pandang akan terbawa kepada fikiran, bawa ke akal kita. Dari akal akan bawa kepada hati kita. Nah, nanti hati itulah yang akan mengarahkan anggota kita untuk melakukan. Ya kan? Nah, kalau kita contohkan zina. Ya. Nah, pandang dulu. Pandang, datang geram-geram gitu kan. Nah, datang ke akal. Akal kemudian menafsirkan, mengintrospeksikan, jadi geram. Kemudian nanti bawa ke hati. Nah, jika aku dapat ini, syok misalnya. Faham ini? Nah, hati itu nantinya dia bersifat dengan sifat raja kepada anggota badan. Dia memerintahkan. Nah, dia memerintahkan tangan supaya meraba. Nah, begitu kan? Ini cerita lama Mizi, kita berdua saja tahu, orang lain tidak tahu. Ya kan? Okey. Nah, jadi kemudian, nah, berlakulah apa yang akan berlaku. Faham tak? Nah, Walid cerita semua ya, Walid cakap semua. Semua orang tidak perlu marah Walid bahawa itu. Karena itu adalah pengajarannya. Kan? Dan itulah yang sedang berlaku di tengah masyarakat kita, tahukah? Walid ada seorang kawan di sekolah apa ya? Sekolah menengah Aman Jaya, ya kan? Sekolah menengah Aman Jaya, guru disiplin dia. Ustaz Zulkifli namanya. Bukan Zulkifli ini Jul. Namanya Ustaz Zulkifli dan dia guru disiplin.
Pernah dia orang jemput Walid minta pandangan macam mana mau selesaikan masalah student-student, pelajar-pelajar ini. Nah, Walid pun cemang dalam telefon tidak selesai bah. Walid datang ke sekolah. Nah, Walid datang, dia orang jemput Walid ke sekolah, Walid datang. Guru disiplin 3-4 orang mah. India ada seorang, Cina ada seorang, Melayu ada 3. Nah, jadi setiap guru itu mewakili pelajar-pelajar masing-masing. Pelajar India, guru disiplinnya India. Begitu kan? Ada seorang India. Nah, begitu. Guru pelajar Cina, guru disiplinnya Cina. Ada seorang guru Cina, begitu kan? Nah, yang guru Melayu ada 3 orang. Ustaz Zul itu sebagai pengurusinya, lembaga disiplin. Gitu rasanya kan. Nah, dia orang cerita apa dengan Walid? Ceritanya tentang pelajar-pelajar perempuan sekolah menengah ini yang suka, apa ya, apa dipanggil ya? Nah, cerita buruk semuanya, tahu kah? Ada yang bawa syabu, meniaga syabu. Pelajar perempuan sekolah menengah itu. Ya, tahu kah? Nah, satu musim lelaki yang meniaga syabu. Kemudian ditangkap, diambil tindakan disiplin, habis. Ya, laki-laki tidak buat, yang perempuan pula jual syabu. Tahu kah? Nah, itu cerita tentang syabu, cerita tentang lain. Nah, ada yang apa ya? Bisnes. Nah, pegang tetek RM5. Nah, bisnes itu. Pegang karipap RM10. Nah, ini cerita betul, boleh cerita betul. Kalau kamu orang mau, kita boleh susun, Mbak. Program ya. Kita jemput dia bentang, dia cerita dengan kita macam mana kak masalah sosialisasi. Tahu kak? Nah, itu macam-macam lagi, Pak. Aku cerita sekadar itu saja supaya kamu orang ada pengetahuan apa yang sedang terjadi di luar sana, tahu kak? Jangan kita macam katak bawah tempurung saja. Nah, yang sedang terjadi di luar sana macam-macam sudah. Macam-macam penyakit sudah, tahu kak? Itu belum cerita apa ya? Cerita Walid pernah tergempar dengan satu cerita. Pelajar-pelajar lelaki, apa yang orang panggil ya? Sabotaj guru. Orang sabotaj guru. Guru perempuan. Mau cerita kah? Orang datang buat kejut guru, peluk guru, ambil gambar semua begitu begini. Peluk guru. Guru, apa ni? Dia orang peluk, seorang cium pipi, ambil gambar. Nah, kemudian ugut guru. Cikgu tak bagi kami duit, kami hantar kepada suami cikgu. Nah, budak-budak bodoh kan? Sekali cikgu report polis, nah semua masuk lock up. Itu pun ada macam itu. Tahu tak? Jadi apa sebenarnya? Nah, Walid mau cerita itulah. Perkara yang sedang terjadi di luar sana. Orang-orang yang luar daripada tarbiyah diniyah. Luar daripada tarbiyah agama. Faham tak? Nah. Jelasnya? Kau faham Lina? Nah, kau jangan macam katak bawah tempurung saja. Kau nampak kandang kambing, dom kau. Kandang kambing, dom kau. Kau tidak tahu yang jadi di luar sana apa. Itu belum ku cerita di Sabah jadi apa sekarang. Tahu kan? 3 hari lagi kamu orang mau pulang Sabah negara lain. Kami negara lain, kau Sabah negara lain. Tahu kan? Mana tahu mungkin saja kan? Nah, Walid menikah dengan orang luar negara apa? Okey. Nah, itu hadis Nabi SAW ya. Betul. Apa yang disebut oleh musannif ini betul. Memang begitulah keadaannya. Kerana itu kita perlu menjaga pandangan supaya dia tidak membawa ke akal kita, tidak membawa ke hati kita dan akhirnya membawa kepada anggota kita. Kan? Nah, kemudian musannif mendatangkan lagi sabda Rasulullah SAW, al-ainu tazni wal qalbu yusaddiqu dzalika au yukadzibu. Mata berzina dan hati membenarkan itu atau mendustakannya. Nah, ini hadis terkait dengan zina mata. Ya, kadang-kadang orang tanya, ada zina mata kah? Ya. Kan? Bahkan bukan setakat zina mata, ada zina akal. Ada zina hati. Zina perasaan, zina rasa gitu kan. Nah, jadi bukan saja zina mata, bukan zina telinga. Jadi simbolik kepada mata itu mewakili anggota-anggota zahir. Nanti ada zina kaki, nanti ada zina tangan. Kan? Nah, macam boleh cerita tadi, RM5. Nah, itu zina tangan. Faham tak? Nah.
Jadi katanya mata berzina dan hati membenarkan itu atau mendustakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, hadis sahih. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkannya di dalam kitabnya Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian didatangkan lagi hadis lain dan bersabda Nabi SAW lagi, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Allah, masya-Allah. Jadi kau dengar hadis ini, kau pakai ya, pegang betul-betul ya. Tidak ada sepeninggalanku, kata Nabi SAW nanti, suatu fitnah, kan? Satu fitnah dan godaan yang lebih besar dan berbahaya bagi agama dan orang laki-laki dari godaan perempuan. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nah, hadis sahih juga gitu. Hadis sahih. Ya. Nabi SAW bersabda, ulang ya, tidak ada sepeninggalanku nanti. Selepas Nabi wafat nanti bilangnya, suatu fitnah atau suatu godaan yang lebih berbahaya terhadap agama. Bagi agama, bagi makna kita adalah terhadap agama. Ya. Dan laki-laki, dan orang laki-laki. Lebih daripada godaan perempuan. Nah, ini berarti bahaya bagi orang perempuan. Ya kan? Nah, bahaya sekiranya mereka membahayakan diri. Orang perempuan kadang-kadang dia tidak mengaku dia membahayakan diri dia, tahu kah? Dia bilang Tuhan kasih cantik untuk apa, melainkan untuk tunjuk pada semua orang, kan? Nah, itu pikirannya. Pikiran jahilnya itu, kan? Allah, Masya Allah. Berkata sebahagian ulama, jangan suka memandang yang haram kerana pertama. Ini perkataan ulama ya. Jangan suka memandang yang haram. Kenapa? Kerana pertama, rupa yang dipandang itu akan terukir ke dalam hati dan sulit terhapus. Betul, Bang. Betul. Walid ada kenal seorang, Bang, nama Zuraida. Sampai sekarang aku nampak dia saja. Tahukah? Nah, Mama tahu, Bang, aku cerita dengan dia. Sekarang aku nampak dia saja. Kenapa cantik kah? Aku pun tidak tahu, bah. Orang bilang tidak cantik, aku nampak cantik. Ubat macam mana? Macam Mizi juga, kan? Yana itu bulat macam ubi keledek saja. Kita bilang tidak cantik, dia bilang cantik. Nah, tapi Mizi tinggal sudah. Ini Mizi ini hero bunga buat dia. Allah, Masya Allah. Itulah. Jadi kau faham ke Mizi? Kau faham ke ini, Mizi? Ya. Betapa pentingnya kita menjaga mata kita. Jangan tengok, Pak. Nah, bukan, ada pandangan mengatakan bukan salah tengok. Tengok itu adalah tabi'in. Masalahnya kita suka bawa ke fikiran. Kita suka bawa ke hati. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Kalau kau tengok saja, nah mungkin tidak memberi kesan apa. Karena para orang-orang soleh juga dia tengok, kan? Siapa? Cerita tentang kisahnya siapa? Kisahnya Burhanuddin Naqsyabandi. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dia antara orang yang berdakwah di dalam pusat-pusat pelacuran. Kan? Sampai-sampai ketika dia wafat, meninggal dia. Nah, orang-orang yang masih bekerja di pusat pelacuran itu tertunggu-tunggu. Berbulan-bulan, Mbak. Kenapa tidak datang orang ini menasihati kami? Kenapa tidak datang orang ini? Nah, mereka pun meninggalkan pusat pelacuran. Beramai-ramai pergi cari dia. Orang bilang dia meninggal sudah. Menangis mereka. Bertaubat mereka. Nah, itu kisahnya Burhanuddin Naqsyabandi. Nah, apakah ketika dia pergi ke rumah pelacuran berdakwah kepada mereka, dia tidak melihat mereka? Dia pun lihat juga, kan? Nah, tapi dia lihat tidak masuk ke akalnya, tidak masuk ke hatinya, betul? Kenapa? Karena akalnya ada kebesaran Allah. Kebesaran Allah menguasai akalnya. Kebesaran Allah menguasai hatinya. Faham tak? Nah, kita kalau tengok saja hancur, Pak Mizi, kan, Mizi? Jul, kan? Nah, kenapa? Karena kita belum sampai kepada kebesaran Allah menguasai akal dan menguasai hati. Kita masih di posisi makhluk, benda, hal dan perkara menguasai akal dan hati kita. Faham tak? Nah, kerana itulah kita perlu tarbiyah. Kita perlu kepada tarbiyah. Kita perlu kepada pendidikan. Kita perlu kepada tadrib wa ta'dib. Nah, itu. Kita perlu kepada dituntun, dibimbing.
dan diadabkan. Begitu dalam Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, ajarlah kepada anakmu adab. Addibu auladakum misalnya kan. Ajarlah kepada anakmu adab. Itu kepentingannya. Nah sekarang masyarakat, anak-anak sekarang tumbuh dengan tidak ada adab sudah. Hancur sudah adab-adabnya juga. Nah, boleh faham tak itu? Boleh faham tak Fas? Allah, Masya Allah. Okey. Yang kedua, ya, para ulama mengatakan jika kita suka memandang yang haram, yang kedua ya, aib katanya. Aib dunia ini begitu nyata dan jelas. Berapa banyak ia telah membuka pintu bala, bencana. Ya, aib. Maksudnya, apabila kita banyak memandang yang haram, aib itu terbuka. Faham tak? Nah, ketika aib itu terbuka, sama ada diri kita maupun orang lain, nah itulah puncanya kepada terbukanya pintu bala. Ini kata musannif dalam Kifayatul Atqiya. Terbuka pintu bala bencana katanya. Nah kemudian musannif mendatangkan kata pujangga hukama. Apa katanya? Wala hailata kahailatin, wala hailata kahilatin ainin kahilah. Tidak ada yang lebih menipu melebihi dahsyatnya tipu daya mata yang bercelak mata. Ini apa ya? Ini syair lah, ini syair kan. Pujangga-pujangga itu mereka melontarkan syair. Ini syair. Syair ini bunyinya wala hailata kahilatin ainin kahilah. Wah. Tidak ada yang lebih menipu melebihi dahsyatnya tipu daya mata. Tipu daya mata yang bercelak katanya. Kalau bercelak itu berarti bersolek kan? Nah, mata yang bersolek. Betul kan? Mata yang bersolek ini penuh tipu daya, tahukah? Kita tengok biru menawan, cantiknya, cantiknya. Sekali dia buang dia punya solek. Alamak, berkedut. Ini kan? Sekali dia buang dia punya solek-solek itu, berkedut bah. Berkedut macam kulit ubi kayu. Tahu tak? Kita tengok, oh bulu matanya panjang melentik begitu kan. Sekali dia buang bulu matanya kontot saja. Jul. Nah, kita selalu tertipu begitu, Jul. Nah, kita tengok, oh cantik, cantik. Padahal dia bersolek saja. Dia buang soleknya muka macam jantan, Jul. Dengan Allah, Masya Allah. Okey, kemudian katanya. Ini yang Walid baca yang perlu-perlu saja ya. Yang tidak perlu Walid tinggalkan. Ini ada nazam. Panjang nazamnya tentang mata ini. Yang dibaca makna terus ya. Katanya mata adalah awal malapetaka. Betul kan? Nah, sekarang dalam Facebook pun ada apa ya? Ada cerita artis-artis yang sedang bergaduh hal rumah tangga, tahu kah? Kan? Ada apa artis bergaduh hal rumah tangga? Yang orang rumah tangga itu satu hal, orang yang komen ini. Nah, pun gila juga, Pak. Nah, karena artis ini hal rumah tangganya kacau bilau, orang-orang yang komen ini pun gila juga, tahu tak? Jadi kenapa? Karena artis ini seorang lelaki, dia menikah seorang lagi, Pak. Tanpa memberitahu istrinya. Jadi istrinya menuntut, istri pertamanya menuntut, mengatakan seorang suami wajib kasih tahu. Nah, si suami pula menjawab, mana ada hukum wajib? Nah, jadi ustaz pula kemudian. Padahal dia artis saja, jadi ustaz, sekejap jadi itu, sekejap jadi ini. Nah, macam-macam lah komen. Nah, sekarang ini tengah panas ini di Malaysia ini. Nah, itu orang-orang yang gila, akal tidak cukup, nah mereka terlibat dengan hal itu ya. Walid tidak pikir itu, Walid pikir politik negara ini saja, tahu tak? Okey, jadi katanya mata adalah awal malapetaka. Kerana dahsyatnya fitnah pandangan, dan hati akan selalu tersakiti kerana sibuknya dengan berkhayal. Oh, betul kan? Mata tengok, nanti hati berkhayal saja. Akibat daripada pandangan itu. Betul kan, Mizi? Kau pengalaman kau macam mana, Mizi?
Nak aku cerita bah, kita share-share saja adik-beradik ni. Adakah? Ha? Tiada pengalaman? Oh, bagus, bagus. Oh, biji dia tiada pengalaman, bah. Bagus dia. Alhamdulillah. Ha. Tapi Walid ada pengalaman bah tentang ini. Seperti Walid cerita tadi, kan? Walid ada kenal seorang anak dara di pramugari. Oh, cerita sudah, Sriwijaya Air. Sunda, gadis Sunda. Walid pernah terbaca satu artikel, gadis Sunda ni cantik-cantik. Betul ke, Buya? Ya, dalam masyarakat Jawa, gadis Sunda ini adalah cantik-cantik orangnya. Kulitnya cantik. Sebab mereka adalah kacukan Arab kebanyakannya. Jadi, kulit Jawa, muka Arab. Begitu, Pak. Tahukah? Kan? Jadi, kebetulan kenal. Dia ketika naik flightnya itu kenal. Nah, dia pun selalu saja waktu itu mamamu tiada lagi, bah. Aku masih anak teruna, bah, itu jam, tahukah? Teruna isteri 2. Gitu kan. Nah, jadi orang kata apa ya? Macam Kulit cakap tadi, mata membawa malapetaka, betul. Lepas itu fikir mau menikah dengan dia saja. Mau menikah dengan dia, fikir macam mana aku mau menikah dengan dia. Selalu fikir itu. Tapi karan tiada ada, tahu kah karan? Bila dia telefon saja, Pak. Walid kalah, baik. Betul, Pak. Betul, Pak. Walid hilang karan itu. Nah, itu mana Walid tahu kan? Nah, kalau dia telefon, Bang, apa kabar, Bang? Mungkin bahaya juga, aku tahu kami. Tapi, Pak, sihat, Pak. Sudah makan, Pak? Sama saja dengan orang-orang Thailand, orang petani itu. Abe. Jadi begitu, Pak. Pangkal itu yang menyelamatkan, betul kan? Okey. Yang kedua katanya, berapa banyak pandangan yang mengukir di dasar hati akan satu rupa yang jadilah hati dengannya selalu terasa berada dalam tawanan dan kegelisahan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mudah saja. Berapa banyak pandangan yang menyebabkan hati kita dipengaruhi, ya kan? Yang mempengaruhi hati kita. Nah, apabila hati kita terpengaruh dengan apa yang kita pandang, akan menyebabkan kita sentiasa berada dalam keadaan kegelisahan. Nah, kita gelisah saja. Betul. Kita sepatutnya gelisah tentang urusan kita dengan Allah, urusan akhirat kita. Tapi itu tidak membawa kita kepada gelisah. Nah, kita gelisah dengan hal-hal yang tidak wajar, kan? Yang lain, seseorang selama mempunyai mata yang aktif, ya, pada mata itulah ia terhenti di dalam bahaya dan kecemasan. Maksudnya, seseorang yang suka memandang, tidak kira apapun, tidak ada batas sempadan, itu kan? Nah, mata jenis ini terhenti di dalam bahaya dan kecemasan. Sentiasa dalam keadaan bahaya dan sentiasa dalam keadaan cemas. Betul, Pak Miji. Betul kan, Miji, kan? Aku tanya kau, Miji, sebab kau yang paling pengalaman dalam hal ini. Nah, tidak rugi kau share pengalaman, kan? Nah, gitu. Okey. Kemudian apa? Menyenangkan bola mata oleh sesuatu yang menyengsarakan jiwa. Tidak perlu ucapan selamat kepada sesuatu yang datang, namun membawa bahaya bencana. Tidak tahu apa dia cakap. Hati marah kepada mata ketika ia memandang, dan mata pun marah kepada hati ketika dia berkhayal. Nah, berarti ada pertelingkahan. Ini boleh paham ini. Akan ada pertelingkahan di antara mata dengan hati. Betul kan? Nah, mata marah hati, hati marah mata. Jadi disitulah menyebabkan kita tidak tenang. Tahu tak? Ataupun pengaruh kepada kegelisahan. Berarti kita sendiri yang mewujudkan konflik. Ini dalam psikologi, ya. Nanti kalau kita belajar psikologi barat pun sama saja. Konflik itu diwujudkan oleh kita. Kan? Nah, jadi begitu, jadi begini, masalah begitu, masalah begini, nanti kita tanya, kenapa kita Nah, kita sendiri yang mewujudkan masalah. Punca kepada masalah itu antara lain adalah mata. Itu. Seperti mana disebut oleh musannif kitab Kifatul Atqiya ini. Okey, terus.
Mata menyebabkan hati duka cita, lalu menyebokkannya, dan hati menegah kita dengan apa ni? Dan hati menegah kita dengan derayan air mata dari bahaya memandang. Payah. Nah, Walid ambil sekat itu, mata menyebabkan hati duka cita. Itu selalu betul. Mata menyebabkan hati duka cita dan hati menjadi sibuk. Sibuk saja. Betul kan Mizi? Fikir wai suku, wai suku, wai suku, wai suku, wai suku. Nah, akhir sekali kita jadi 3 suku. Kan? Nah, itu sekurang-kurangnya tentang hati. Kemudian yang kedua tentang lidah. Boleh sebut saja ya. Oh, ada hadisnya banyak. Ini hadisnya sangat manfaat jika kita baca. Kebetulan kita tidak membaca kitab tasawuf amali secara khusus, betul kan? Nah, elok kita baca nanti satu persatu. Kita berhenti di situ, kita akan sambung ya. Kita akan sambung pembacaan kitab kita. Kita merujuk kepada kitab Kifayatul Atqiya. Nah, satu persatu tentang 7 anggota badan yang perlu kita jaga. Okey? Nah, kita sambung nanti. Wallahu a'lamu bishawabihi atau kama qala. Kedua lisan. Kita sambung di lisan nanti. Wallahu a'lam. Walid pun terlupa sudah. Cakap ini satu kitab lagi lupa. Okey, tidak apa. Nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Okey, ada pertanyaan kah? Ada Esok bagi kelas. Macam biasa. Esok kitab apa? Kitab apa? Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.